Hai. Hari ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang momen inersia. Sebelum itu perkenalkan, saya Fania absen 2. Saya Kalisa absen 15. Hai Rizky absen 18. Saya Kelly Nelson absen 22. Selamat menyaksikan. Konsep momen inersia ini menggunakan hukum 1 Newton atau kelembaban. Memiliki konsep dasar yang sama, yaitu benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya, baik itu bergerak atau diam. Semakin benda tersebut susah bergerak, maka momen inersianya semakin besar. Jadi momen inersia itu adalah suatu benda yang berotasi. Terus benda itu tuh akan tetap berotasi jika tidak ada gaya dari luar. Jadi momen inersia itu untuk mengukur suatu kelembaban benda. Nah, kelembaban ini adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Selanjutnya ada contoh inersia. Yang pertama, buah dan pohon jatuh dari pohon. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa buah dan pohon jatuh saat pohon bergetar? Semua disebabkan oleh inersia diam. Di saat sebelum bergetar, pohon dalam kondisi diam. Tapi saat pohon bergetar, maka cabang akan ikut bergetar. Sedangkan buah dan daun tetap dalam kondisi awal diam, sehingga mereka akan jatuh. Contoh selanjutnya yaitu, pernahkah kalian memperhatikan susu tetap berputar di saat kita sudah selesai mengaduknya? Ajaib bukan? Tidak. Itu disebabkan oleh hukum kelembaban gerak, sehingga susu tetap bergerak di dalam gelas. Nah, selanjutnya ada rumus. Jadi rumus umum dari momen inersia adalah I sama dengan mr kuadrat. M adalah massa dan R adalah jarak titik pusat terhadap benda. Nah, jika benda berbentuk batang silinder dengan sumbu putar tepat melalui pusat dan tegak lurus pada batang, maka menggunakan rumus I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Dan jika benda berbentuk batang silinder dengan sumbu putar melalui ujung batang dan tegak lurus batang, itu menggunakan rumus I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Dan jika berbentuk silinder pejal melalui titik pusat silinder, menggunakan rumus I sama dengan setengah mr kuadrat. Jika berbentuk silinder berongga, menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat. Jika berbentuk silinder pejal berongga, maka menggunakan rumus 1/2 M dalam kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Dan jika berbentuk silinder pejal dengan titik pusat melintang terhadap silinder, maka menggunakan rumus I sama dengan 1/4 mr kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat. Dan jika berbentuk bola pejal tepat melalui titik pusat, menggunakan rumus I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Berbentuk bola berongga dengan titik pusat tepat melalui titik pusat, maka menggunakan rumus I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Lalu jika benda berbentuk cincin tipis, itu menggunakan rumus I sama dengan setengah mr kuadrat. Jika benda berbentuk plat datar, maka menggunakan rumus I sama dengan 1/12 M dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat. Yang terakhir, jika benda berbentuk kerucut pejal, maka menggunakan rumus I sama dengan 3/10 mr kuadrat.